Salam, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah tiba di hari peringatan kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus ke surga. Dan hari ini mari kita beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, tolonglah kami, terangilah hati dan pikiran kami, untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya mengajak kita, saudara, membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pada pasal 14 ayat 1 dan 3, Lukas 24 ayat 50 sampai 53, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Saya membaca mulai dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dengan judul perikop Lembaga Kitab Indonesia, Rumah Bapa. Firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemudian dari Lukas pada pasal 24 ayat 50 sampai 53 dengan judul perikop Lembaga Kitab Indonesia, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kemudian dari Kisah Para Rasul pada pasalnya yang pertama ayat 6 sampai dengan 11, firman Tuhan dengan judul perikop Lembaga Kitab Indonesia, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, maka ia naik. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, meski kita masih di dalam situasi wabah corona yang masih menghantui, mengganggu ketenangan banyak orang, dan termasuk juga mengganggu kita semua saudara yang terkasih nama Tuhan, kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan, kita masih beribadah kepada Tuhan, meski kita di rumah masing-masing. Dan hari ini kita mendengar firman Tuhan, tema kita, Kristus telah naik ke surga, maka kita harus bersaksi. Saudara, ini adalah tema yang saya dapat ringkaskan dari 3 bagian pembacaan yang telah saya bacakan tadi untuk kita semua. Kalau kita membaca tadi pada Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat ketiga, saudara, ternyata setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus berulang-ulang bertemu dengan para murid dan dia selalu mengajar kepada mereka, menguatkan hati mereka. Namun ada suatu masa mereka bertanya kepada dia ketika dia mengatakan bahwa dia akan naik ke surga, seolah mereka merasa gelisah, merasa takut, saudara yang terkasih nama Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada mereka bahwa janganlah gelisah hatimu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, di mana ada Tuhan Yesus Kristus, maka di sana dia akan memberikan ketentraman, kedamaian, dan sukacita baru. Bahkan ketika orang mengalami kegelisahan, ketakutan, maka dia akan memberikan ketenangan bagi mereka-mereka yang mengharapkan
kedamaian dan ketenangan itu, saudara yang terkasih nama Tuhan. Saudara, para murid itu ternyata memiliki kegelisahan dalam hati mereka. Dia mengatakan kepada mereka, jangan gelisah hatimu, dan percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia berbicara kepada mereka bahwa jangan gelisah engkau, bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana menyiapkan tempat bagimu. Saudara terkasih nama Tuhan, bagaimanapun hidup kita di tengah dunia ini, Tuhan mengajarkan kepada kita jangan gelisah, karena Tuhan menyiapkan tempat kita di sorga. Tuhan menyiapkan tempat bagi orang yang percaya di tempat di mana dia berada. Itulah sebabnya dikatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Saudara, itulah yang kita boleh temukan dari Injil Yohanes pada pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, kita juga boleh melihat dalam Lukas pada pasal 24 ayat 50 sampai 52 yang juga tadi saya bacakan kepada kita. Ketika Yesus terangkat ke sorga, dia memberkati murid-muridnya. Dia memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Dan saudara, saya tidak menemukan ayat ini bahwa dia menurunkan tangannya setelah dia memberkati. Dan tangannya tetap memberkati murid-murid sampai dia terangkat ke surga. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah menggambarkan kepada kita bahwa dia dari surga selalu siap memberikan pertolongannya, berkatnya, kemurahannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kemudian saudara terkasih nama Tuhan, Kisah Para Rasul pada pasal 1 ayat 6 sampai 11 kita telah bacakan tadi kepada saudara yang terkasih nama Tuhan. Sebelum ia naik ke sorga, ada murid-murid Tuhan yang bertanya kepadanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ternyata sebegitu banyak Tuhan telah mengajar mereka tentang hidup rohani. Setelah begitu banyak Tuhan mengajarkan tentang sorga yang kekal, tapi masih banyak juga orang yang masih berpikiran tentang dunia ini, mengutamakan dunia ini. Padahal ini sudah detik-detik, sebentar lagi Yesus akan naik ke sorga. Tapi yang dipertanyakan kepadanya adalah tentang dunia ini, bukan tentang sorga, bukan tentang kehidupan rohani. Seharusnya jika kita sudah tahu bahwa waktunya sudah sangat sedikit sekali, maka kita akan mempertanyakan hal yang terpenting. Kita akan mengutamakan apa yang kita ucapkan adalah hal yang terutama. Tapi jika saudara kita semua juga, jika kita masih memikirkan tentang dunia ini lebih utama daripada Tuhan, daripada hal-hal surgawi, daripada hal-hal rohani, maka kita tidak jauh berbeda dengan murid Tuhan yang ada pada bagian ini, yang bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, tentu sikap ini adalah sikap nasionalis yang sangat tinggi, saudara terkasih nama Tuhan. Bangsa Israel pada waktu itu masih dalam penjajahan Romawi, saudara terkasih nama Tuhan. Dan mereka mungkin mengharapkan bahwa mereka dibebaskan dari penjajahan itu, agar mereka merdeka, agar mereka bebas daripada penjajah, dan mereka akan dapat beraktivitas sebagai masyarakat yang merdeka. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, seharusnya ada hal yang lebih penting daripada hal itu, yaitu tentang kemerdekaan rohani, yaitu tentang hidup surgawi, kepercayaan, iman kepada Tuhan. Tapi mereka, murid ini justru bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, ada begitu banyak di antara kita juga yang masih sibuk mempertanyakan tentang hal dunia ini, di saat-saat kita seharusnya bertanya, menyelidiki, merenungkan, bahkan juga melakukan hal-hal yang rohani, tapi masih lebih sibuk memikirkan tentang dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Yesus berkata kepada mereka, ketika ada orang yang bertanya seperti itu, tentang masa dan waktu engkau tidak perlu mengetahuinya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dia hendak mengatakan kepada mereka bahwa yang terpenting hari ini bagimu adalah tentang surgawi. Tapi hal itu tentang kehidupan jasmania ini, tentang kerajaan Israel, itu urusan Bapa. Kapan waktunya? Dikatakan bahwa itu adalah apa yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, Yesus mengatakan kepada murid-murid yang mengharapkan jawaban tentang kapan yang memulihkan kerajaan Israel, kerajaan yang dimaksudkan oleh bangsa Israel pada waktu itu, atau orang yang bertanya pada waktu itu, adalah kerajaan di mana mereka terbebas dari penjajahan Romawi. Yesus katakan bahwa engkau tidak perlu tahu tentang hal itu, karena Tuhan yang menetapkan suatu waktu, suatu masa. Saudara,
Berbicara tentang waktu, semua kita harus menyadari bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Dan kita tidak perlu mengetahui kapan waktunya Tuhan untuk melakukan hal itu. Yang terpenting bagi kita adalah bahwa melakukan perintahnya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bagian ini juga mengajarkan kepada kita yang dimana Yesus berkata kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian Yesus berkata, ketika ada orang bertanya tentang pemulihan kerajaan Israel, Yesus berkata bahwa justru yang lebih penting daripada hal itu untuk kamu, untuk orang percaya, untuk murid Tuhan, yang terpenting adalah kamu harus menjadi saksi. Saudara, bagian ini mengatakan jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kita mengetahui pada Kisah Para Rasul pasal 2 dijelaskan kepada kita Roh Kudus telah diturunkan, telah dicurahkan. Oleh karena itu, hari ini ditugaskan kepada kita dan kepada semua orang percaya menjadi saksi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sesudah Yesus mengatakan demikian, maka terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan kemudian awan menutupnya. Lalu kemudian ada dua orang yang berpakaian putih berkata kepada mereka, mengapa engkau menatap ke langit? Dan dikatakan kepada mereka, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini berbicara tentang bahwa dia yang telah naik itu dia akan datang kembali. Seperti apa yang dikatakan pada Yohanes tadi, bahwa dia akan datang untuk menjemput para salehnya, orang-orang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dari bagian ini kita boleh merenungkan bahwa Yesus telah naik ke surga. Dia telah menyiapkan tempat bagi saudara dan saya, maka kita harus bersaksi. Mengapa kita harus bersaksi? Karena dia telah menyiapkan tempat yang sangat luar biasa indahnya bagi kita di surga. Yang kedua, karena kita bersyukur kepadanya. Dia yang pergi naik ke surga, ternyata dia tidak meninggalkan kita sendirian, tapi dia meninggalkan kita dengan berkat, dengan janji Roh Kudus untuk menyertai kita, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Lalu kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, dari bagian ini juga kita diingatkan kembali bahwa dikatakan engkau akan menjadi saksiku. Saudara, kata saksi pada bagian ini adalah kata marturia, yang memiliki arti akar kata yang sama dengan kata martir, yaitu syahid. Oleh karena itu, jika kita sebagai orang percaya telah ditugaskan untuk bersaksi, maka kita harus siap untuk martir, kita harus siap untuk syahid demi kesaksian itu. Jadi bukan main-main, tapi ini sebuah tanggung jawab, ini sebuah panggilan yang sangat mulia, yang juga disertai dengan keberanian, dengan tekad yang kuat. Dan saudara, kita akan berkata itu sulit, tapi dikatakan jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita telah percaya kepada Tuhan, Roh Kudus telah ada pada kita, saudara-saudara terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu kita harus siap untuk bersaksi, apapun risikonya. Dan saudara terkasih nama Tuhan, ketika dia naik ke surga, pada bagian dikatakan murid-murid mungkin masih termangu-mangu, murid-murid mungkin masih terheran-heran, atau mungkin kaget bahwa pada akhirnya Yesus harus meninggalkan mereka. Pada akhirnya Yesus harus naik ke surga. Meski mereka tahu Yesus akan mempersiapkan tempat bagi mereka, tapi mungkin mereka kaget, saudara terkasih nama Tuhan. Mereka shock, saudara terkasih nama Tuhan. Tapi dalam keadaan seperti itu dikatakan, malaikat itu berkata kepada mereka, mengapa engkau menatap ke langit, melihat ke langit? Yesus ini yang telah ke surga, meninggalkan kamu, ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ini berbicara tentang bahwa waktunya bagi kita bukan hanya kaget, bukan hanya termangu-mangu, bukan hanya kita akan menyadari bahwa Tuhan naik ke surga, tapi kita harus bekerja. Kita tidak boleh tinggal diam. Mungkin mereka sudah terlalu lama terdiam di sana menatap ke langit, saudara terkasih nama Tuhan. Dan malaikat ini mengingatkan mereka bahwa mereka punya tugas, mereka punya tanggung jawab, yaitu untuk memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, saudara terkasih nama Tuhan. Ini berbicara tentang letak geografis yang terdekat, menengah sampai yang terjauh. Saudara terkasih nama Tuhan, mulai dari rumah kita sampai keluar, sampai bahkan ke ujung bumi, saudara terkasih nama Tuhan. Kita Tuhan panggil untuk boleh memberitakan Injil, saudara. Dan saya selalu makan mengingat yang dipesankan guru saya, bahwa sinar yang terang dari cahaya di rumah kita
akan lebih terang di rumah itu sendiri, sampai pada akhirnya menerangi di luar, bahkan sampai ke tempat lain. Saudara terkasih nama Tuhan, orang Kristen yang benar-benar hidup dalam Kristus Tuhan, maka sinar terangnya akan lebih terang di rumahnya. Dia akan menjadi saksi di rumahnya. Dia akan menjadi pelita, menjadi terang di rumahnya sendiri, bahkan menerangi juga tetangganya, kiri kanannya, sampai ke ujung bumi. Saudara terkasih nama Tuhan, mustahil kita akan menjadi berkat bagi dunia ini jika kita tidak berkat menjadi keluarga kita. Mustahil kita akan menjadi berkat bagi saudara kita ataupun dunia yang lebih luas jika kita ternyata tidak memiliki kedamaian dan sukacita dan sejahtera Tuhan di tengah rumah tangga kita, keluarga kita. Saudara terkasih nama Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Yesus telah naik ke surga, tapi engkau tidak boleh tinggal diam. Yesus telah pergi ke surga menyiapkan tempat bagi saudara dan saya, tapi kita tidak boleh hanya berpangku tangan. Tuhan mengajarkan kita agar kita menjadi saksinya, menjadi terangnya, menjadi pelayannya, untuk boleh memuliakan namanya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa Tuhan telah memperlengkapi kita menjadi seorang yang berkualitas, dengan kualitas surgawi, yaitu kualitas Roh Kudus yang ada pada kita, untuk kita menjadi seorang saksi. Saudara tahu seorang saksi di pengadilan, seorang saksi dia harus memiliki kualifikasi tertentu. Yang pertama, dia memiliki pengalaman, atau dia melihat sendiri, atau bahkan juga mungkin mengetahui secara fakta, secara jelas apa yang akan dia saksikan. Tidak ada gunanya dia memiliki teori yang hebat jika tidak memiliki hubungan dengan apa yang disaksikan. Dia tidak memiliki penglihatan atau pengetahuan, atau bahkan juga pengalaman dengan apa yang disaksikan. Itulah saksi sesungguhnya, saudara terkasih nama Tuhan. Jika engkau mau menjadi saksi Kristus, menyaksikan firman Tuhan, memberitakannya kepada banyak orang, maka engkau harus punya pengalaman yang kuat dalam firman itu. Jika engkau ingin memberitakan Injil Tuhan, maka engkau harus pertama-tama telah menerima Injil itu. Dan Injil itu telah hidup dalam pikiranmu, hatimu, bahkan juga dalam batinmu, dalam praktek hidupmu. Dan dengan demikian, engkau akan berbicara dengan mudah untuk mengatakan kepada orang bahwa engkau adalah anak Tuhan. Bahwa juru selamat itulah Yesus satu-satunya, jika benar Yesus telah hidup dalam hidupmu. Ada pengalamanmu bersama dengan dia. Tapi jika engkau hanya mengetahuinya kata orang dan kata orang, kata pendeta, atau kata guru saya, atau kata siapapun, tidak ada gunanya. Itu adalah kesaksian yang tidak hidup. Saudara terkasih nama Tuhan, milikilah Kristus dalam hidupmu. Percayalah kepadanya, hiduplah dalam dia, maka dengan demikian engkau akan bersaksi bagi dia. Roh Kudus akan memampukan engkau menjadi saksi yang hebat, menjadi saksi yang diberkati Tuhan, untuk boleh memberitakan kebenarannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, seorang saksi justru harus menunjukkan kesaksian yang benar dari apa yang dia alami, dan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia ketahui. Jika saudara tidak memiliki hal itu, maka tentu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi saksi Kristus Tuhan. Maka milikilah Kristus dalam hidup kita, agar kita menjadi saksi yang setia, saksi yang baik, yang benar bagi dia. Saudara, Yesus telah naik ke surga. Tempat telah tersedia bagimu. Dan sementara waktu engkau dan saya masih di dunia ini, kita tidak tahu sampai kapan kita di dunia ini. Mungkin kita memiliki waktu yang panjang menjadi saksi baginya, atau mungkin juga tidak. Yang lebih tahu adalah Tuhan, Bapa yang tahu tentang waktu itu. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam waktu yang ada ini, dalam waktu yang singkat ini, kita masih di dunia ini, saudara yang terkasih nama Tuhan, saksikanlah Kristus dalam hidupmu, mulai dari perkataanmu, bahkan juga dari tingkah lakumu. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Jadilah saksi Kristus yang setia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Buat hari ini kami boleh mensyukuri bahwa Engkau telah naik ke surga, ya Yesus Juru Selamat kami. Menyiapkan tempat bagi kami, sehingga kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan telah menyiapkan tempat bagi kami di surga. Dan tatkala kami di dunia ini, biarlah kami menjadi saksi yang setia, saksi Kristus yang sungguh-sungguh diberkati, yang dimampukan untuk memberitakan kebenaran-Mu, memberitakan tentang Yesus Juru Selamat dunia satu-satunya. Dan tolonglah kami semua di tengah pergumulan dunia, masalah COVID-19 ini Tuhan. Berikan kami semua kekuatan. Berkati gereja-Mu, berkati para pemerintah.
Berkati para pelayan Tuhan agar tetap kuat memberitakan suara Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Dan kami berdoa, biarlah bangsa ini segera terselesaikan dari masalah COVID-19 ini, Bapak Surgawi. Presiden, Wakil Presiden sampai tingkat menteri bahkan juga gugus tugas COVID-19. Para tim medis, mampukanlah mereka semua ya Allah kami. Dan ini doa kami kepadamu ya Allah. Jika ada di antara saudara kami yang saat ini mengalami kesedihan dan kesusahan, Tuhan hiburkan dalam mereka. Yang berkekurangan biarlah Tuhan yang mencukupkan mereka. Yang lemah biarlah Tuhan kuatkan, yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita, Yesus telah naik ke surga. Milikilah kebahagiaan dan sukacita karena Dia menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Tapi jangan lupa, jadilah saksi Kristus yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.